Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 1 pada pembelajaran kedua halaman 10. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Perhatikan gambar halaman rumah Siti di samping. Selanjutnya, sebutkan jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo nyanyikanlah. Kemudian silahkan adik-adik menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu pada halaman 12. Kemudian dilanjutkan dengan lagu tik-tik bunyi hujan pada halaman 13. Adik-adik kelas 4 yang hebat, ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Istilah atau tanda tempo lagu sebagai berikut. 1. Largo, dinyanyikan lambat sekali. 2. Lento, dinyanyikan lebih lambat. 3. Adagio, dinyanyikan lambat. 4. Andante, dinyanyikan sedang. 5. Moderato, dinyanyikan sedang agak cepat. 6. Allegro, dinyanyikan dengan cepat. 7. Vivace, dinyanyikan lebih cepat. Dan 8. Presto, dinyanyikan dengan cepat sekali. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 14, amatilah kembali penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan di depan. Perhatikan tanda tempo yang ada pada lagu-lagu tersebut. Kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu berikut. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa jawaban alternatif pada halaman 14 nomor 1. Tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Tanda tempo yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan adalah lento, lebih lambat, dan andante, sedang. Nomor 2. Tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan tersebut? Perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan adalah jika tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu adalah lento atau sangat lambat, sedangkan tempo pada lagu tik-tik bunyi hujan adalah andante atau sedang. Nomor 3. Carilah notasi lagu yang lain. Amatilah tempo yang digunakan pada notasi lagu tersebut. Di sini kakak akan memberikan contoh
notasi lagu yang lain, yaitu lagu naik delman dengan tempo allegro atau cepat. Kemudian pada halaman 15 silahkan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 16, setelah menyimak puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini kakak akan membantu memberikan jawaban alternatif. Nomor 1. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku. Nomor 2. Coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Judul lain yang sesuai adalah alat musik. Nomor 3. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Jumlah bait yang terdapat pada puisi di atas adalah 3 bait. Nomor 4. Berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Jumlah baris pada setiap bait puisi adalah 4 baris. Berikutnya pada Ayo Mengamati halaman 16 dan 17. Perhatikan kembali puisi Cita-citaku dengan seksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Kemudian pada halaman 17, apakah kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Di sini kakak akan membantu menuliskan kesimpulan. Kesimpulan: selesai memperhatikan bunyi akhir pada baris-baris setiap bait puisi di atas, saya menjadi lebih paham. Puisi di atas memiliki rima yang teratur, di antaranya ABAB. Kemudian ayo membaca halaman 17. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Bagaimanakah bunyi akhir baris-baris pada bait puisi tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Di sini kakak akan membantunya, yaitu kupu-kupu terbang ke sana kemari, bunyi akhirnya I. Mencari bunga-bunga yang sedang mekar, bunyi akhirnya A. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, A, bunyi akhir I. Dan berpadu dengan indahnya bunga yang mekar, bunyi akhirnya A. Adik-adik kelas 4 yang hebat, apakah kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Di sini kakak akan membantu memberikan kesimpulan untuk menjawab kolom pada halaman 18. Kesimpulan: setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi Cita-citaku adalah terdapat keteraturan bunyi vokal kata akhir pada setiap baris. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 19. Amatilah gambar di bawah ini. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut metamorfosis kupu-kupu. 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. 2. Telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 4. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis pada belalang. 1.
belalang dewasa siap bertelur. 2. Telur belalang. 3. Nimfa tak bersayap. 4. Nimfa bersayap. Pada Ayo Berdiskusi halaman 21, kakak akan membantu membuat kesimpulan untuk menjawab nomor 4. Kesimpulan: perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adalah kupu-kupu sebagai contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jawab. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah katak, nyamuk, lalat, kumbang, semut, lebah, kalajengking, dan kupu-kupu. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah jangkrik, kecoa, capung, tong teret, rayap, kutu daun, anggang-anggang, dan jangkrik. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.